Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial, yaitu bagaimana cara mengatasi atau memperbaiki handphone LG G5. Dengan kondisinya seperti ini teman-teman, kita akan coba untuk mengecek terlebih dahulu, yaitu apabila saat saya menyalakan handphone ini itu bisa menyala, tapi selang beberapa detik belum sampai menu teman-teman. Ini handphone masih proses loading. Saya coba untuk menunggu. Itu selang beberapa detik kemudian handphone tiba-tiba mati sendiri. Dan apabila dicas itu tidak bisa masuk atau tidak bisa mengisi. Seperti inilah kondisinya. Apabila saat saya menyalakan handphonenya, kita tunggu beberapa menit sampai loading logo LG-nya itu sampai menu. Cuma belum sampai menu, handphone tiba-tiba mati sendiri. Dan saat saya coba untuk colokkan charger, itu handphone tidak ada respon, hanya gelap seperti itu saja teman-teman, alias kondisinya masih mati. Sedangkan untuk cas yang saya gunakan ini, casnya bisa berfungsi dengan normal. Namun untuk saya colokkan ke handphone LG itu tidak ada respon teman-teman. Oke, saya coba untuk colokkan lagi. Kita akan tunggu beberapa menit kemudian apakah ada respon atau tidak. Tidak ada respon sama sekali teman-teman. Jadi handphone ini apabila kita charger atau kita cas itu tidak bisa nyambung atau tidak bisa connect. Oke, kita akan coba untuk melepas yaitu baterainya dulu. Oke, kita lepas baterainya. Setelah saya lepas baterainya, ternyata baterai ini sudah pernah diganti teman-teman. Dan juga ada bagian yang ada di konektor itu sudah pernah disolder ya. Kita coba untuk koreksi dulu di bagian konektor chargernya. Kita akan tes menggunakan alat multitester apakah di bagian konektor cas itu nyambung atau tidak. Ternyata setelah saya cek menggunakan multitester, itu untuk kita cas positif bisa menyambung teman-teman, untuk di bagian konektor cas atau di bagian papan baut konektor casnya. Besar kemungkinan yaitu permasalahannya di bagian baterai, karena di bagian baterai ini sudah terlihat jelas kalau kondisi baterai itu bekas ada solderan atau bekas ada tenol yang sudah pernah dikerjakan sebelumnya. Saya cek untuk kondisi baterai ini ada tegangan masuk, alias sudah ada tegangan untuk baterainya. Saya coba untuk perbaiki yaitu di bagian baterainya tanpa harus kita mengganti baterainya, karena untuk baterai LG G5 ini belum tentu semua counter itu punya ya teman-teman. Jarang yang punya stok untuk baterai LG G5 ini. Apabila user minta perbaikan yang cepat, untuk cepat jadi ya kita harus berusaha untuk memperbaiki tanpa harus kita ganti baterainya. Oke, untuk baterainya ini positif masih ada tegangan. Kita akan coba untuk koreksi dulu. Setelah kita perbaiki di bagian tenol yang ada di bagian konektor baterainya, saya coba untuk pasang kembali baterainya. Kita akan coba mengetesnya menggunakan charger. Oke, kita hubungkan charger dan alhamdulillah sudah ada logo baterainya ya teman-teman. Namun tiba-tiba handphone itu keluar loading logo, lalu mati lagi dan keluar tanda persentase baterai 0% dan berkedip LED warna merah di bagian atas LCD. Oke, setelah itu saya tunggu beberapa menit, namun handphone tiba-tiba mati, tidak ada respon lagi. Dan saya coba untuk cabut casnya dan saya colokkan lagi. Responnya hanya tanda baterai yang seperti loading ya teman-teman. Oke, kita coba untuk
lepas kembali baterainya, kita akan koreksi baterainya. Saya penasaran di bagian yaitu PCB yang ada di bagian konektor baterai. Oke, kita lepas lapisan plastik baterainya. Oke, kita lepas plastik untuk di bagian baterainya, dan terlihat jelas ada kabel yang keluar dari baterai, teman-teman. Ini bekas baterai yang besar kemungkinan itu, entah ini posisinya kenapa. Kalau saya perhatikan, ini baterainya besar kemungkinan sudah pernah dibandrek atau sudah pernah direnovasi. Jadi untuk baterainya besar kemungkinan tidak menggunakan baterai yang saat beli itu tidak khusus untuk buat LG G5. Itu besar kemungkinan, teman-teman. Saya coba untuk mengambil yaitu benang kawat jumper, yaitu berfungsi buat apa? Kita akan coba perhatikan di bagian tutorialnya. Saya kasih tips untuk tutorialnya. Jadi untuk baterai ini sengaja saya bongkar total untuk di bagian papan konektor cas atau PCB di bagian konektor baterainya, maksud saya bukan cas ya teman-teman, melainkan di bagian pembongkaran baterai, yaitu di bagian PCB baterai kita bongkar, dan kita pakai trik seperti ini karena di bagian yaitu di bagian main atau di bagian yang saya kasih kabel jumper ini itu adalah di bagian kawat yang terputus sama di bagian PCB baterainya. Jadi dari awal mula itu kondisi baterai ini sudah pernah dibandrek atau sudah pernah direnovasi sebelumnya. Namun untuk mengasih kabelnya sangatlah keliru, teman-teman. Apabila kondisi baterai itu kawatnya putus dan tidak bisa disolder lagi, pakailah trik seperti ini. Jadi untuk di bagian konektor PCB baterai kita kasih kabel jumper dan lalu kita kasih tenol ke sekeliling kabel itu, lalu kita gunakan kabel dengan panjang secukupnya saja untuk kita gulung ke bagian baterai, dan lalu kita kasih solasi atau lakban untuk lebih aman saja agar tidak mudah lepas ya teman-teman. Jadi untuk fungsi dari lakban itu tidak mudah lepas, yang pertama. Yang kedua itu agar tidak ngeground sama bagian backdoor atau di bagian casing pada baterai. Oke, kita pasang kembali untuk di bagian yaitu pengaman atau pelindung baterai bagian atas, yaitu di bagian casing bagian konektor baterainya. Kita pasang kembali dan kita kasih yaitu apa ini namanya, cairan pelindung PCB. Oke, sesudah kita kasih lem pelindung PCB, kita keringkan dulu. Oke, sudah kering, lalu kita kerik di bagian konektor casnya. Maksud saya konektor baterai, kok bilangnya konektor cas terus teman-teman. ngopi dulu. Oke, kita sudah kerik atau sudah kita perlihatkan di bagian konektor baterainya. Oke, jadi setelah kita pasang atau sudah kita rakit, sudah kita kasih lem pelindung PCB baterainya, lalu kita kasih lem dan kita kerik atau kita meratakan tenol yang ada di bagian konektor baterainya, sudah presisi dan sudah selesai. Lalu kita rakit kembali untuk di bagian yaitu plastik atau stiker pelindung baterainya. Oke, kita kasih lakban atau kita lapisi ulang agar baterainya itu lebih rapat kembali. Oke, sudah kita rakit. Seperti inilah kondisi baterainya setelah kita perbaiki. Lanjut kita akan coba untuk mengecek
baterai setelah kita perbaiki, apakah bisa berfungsi dengan normal atau tidak, dan haruskah kita harus mengganti baterai atau tidak. Oke, setelah kita perbaiki, kita akan coba cek, yaitu untuk colokan charger. Untuk infonya sudah keluar logo baterai dan sudah loading untuk infonya dan sudah menyala untuk infonya. Oke, untuk baterainya di angka 59% ya teman-teman. Saya coba untuk cabut di bagian kabel USB, infonya tidak mati lagi, alias tidak bisa mati kembali dan masih tetap hidup atau menyala. Oke, selang beberapa menit kemudian untuk baterainya sudah naik di angka 70%. Oke, saya cabut untuk kabel chargernya, infonya sudah tidak mati lagi ya teman-teman. Oke, kita bersihkan dulu untuk di bagian layar LCD atau di bagian seluruh infonya karena sangat kotor. Ini bekas dari lakban karena di bagian konektor casnya itu sempat dilakban sama dikasih isolasi sama pelanggan teman-teman, atau dikasih lakban sama pemilik infonya agar konektor casnya itu tidak mudah lepas di bagian bawah itu, agar tidak mudah lepas. Setelah saya perbaiki, alhamdulillah baterainya masih aman dan bisa berfungsi dengan normal teman-teman. Sudah naik di angka 77% dan alhamdulillah sudah sukses tanpa mengganti baterai. Oke, semoga untuk tutorialnya bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.